Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Materi kita pada hari ini adalah nilai mutlak atau absolute value. Adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam bilangan real, di mana konsep ini bermanfaat untuk menentukan besaran jarak, panjang vektor, akar dari sebuah bilangan, dan lain sebagainya. Hal yang mendasar dari konsep nilai mutlak ini adalah tentang definisi dan sebuah ketaksamaan yang nanti kita kenal dengan ketaksamaan segitiga. Sebelum kita masuk ke definisi, maka kajian kita akan awali dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haq, kebenaran, adalah mir rabbika, dari Tuhanmu. Fala takunanna, maka janganlah kalian menjadi minal mumtarin, bagian dari orang-orang yang ragu. Di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 60, Allah menyatakan dengan kalimat yang senada, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sebagai wajibul wujud, penyebab langsung segala sesuatu, baik yang telah, yang sedang, maupun yang akan terjadi. Karenanya disebut al-haq atau sumber kebenaran. Ia adalah eksistensi yang absolut, yang keberadaannya bersifat senantiasa aktual, realitas sekaligus kebenaran mutlak. Sebagai manusia yang mencari kebenaran, realitasnya adalah nisbi, atau yang dikenal dengan al-mumkinul wujud, yang keberadaannya bersifat potensial, diliputi berbagai keterbatasan dan ketergantungan kepada Tuhan. Di dalam buku Al-Farqu Bainal Firaq oleh Al-Baghdadi dijelaskan bahwa dalam akidah Islam ada itsbatul ulum wal haqiqah, bahwasanya manusia itu mampu menerima ilmu dan mampu menerima hakikat kebenaran yang di luar sana. Karena itulah Islam berlawanan dengan Barat, khususnya Barat postmodern yang mendukung relativisme. Islam memandang bahwa kebenaran relatif itu ada, tapi tidak berarti semua yang benar itu relatif sifatnya, sebagaimana pandangan relativisme. Di dalam Islam, ada kebenaran yang sifatnya mutlak dan biasa disebut dengan istilah hak, dan ada kebenaran yang disebut dengan istilah shawab, yakni kebenaran yang sifatnya relatif. Hak sendiri lawannya adalah batil, sedangkan shawab lawannya adalah khata. Disinilah dalam ranah ijtihadiyah. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, qauli shawab yahtamil khata, wahtalul ghairil khata yahtamis shawab, bahwa pendapat saya ini adalah benar tapi mungkin mengandung kesalahan, dan pendapat orang lain salah tapi mungkin mengandung kebenaran. Di sini Imam Asy-Syafi'i tidak mengatakan hak dan batil dalam masalah furu'iyah, perkara yang cabang, tapi istilahnya adalah shawab dan khata. Adapun dalam masalah usuliyah atau perkara pokok, maka istilah yang digunakan adalah hak dan batil. Oleh karena itu, di dalam Islam, kebenaran mutlak dan nisbi haruslah diletakkan pada tempatnya masing-masing, dan kita berdoa kepada Allah,
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Berikutnya kita akan masuk ke definisi 4.1. Bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan real A dinotasikan dengan nilai mutlak A. Didefinisikan dengan nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih dari 0. Nilai mutlak A sama dengan 0 jika A sama dengan 0. Dan nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A kurang dari 0. Dalam penulisan yang lain, kadang digunakan definisi nilai mutlak A hanya ada dua, yaitu sebagai positif A jika A lebih dari atau sama dengan 0 digabung, dan didefinisikan sebagai negatif A jika A kurang dari 0. Tapi kita menggunakan definisi ini berdasarkan sifat urutan yang kita bahas sebelumnya, yang disebut dengan sifat trikotomi. Jadi akan tepat satu di antara tiga kemungkinan, yaitu A elemen P, A sama dengan 0, dan negatif A elemen P. Itulah yang mendasari definisi 4.1. Sebagai contoh, nilai mutlak 5 sama dengan 5. Nilai mutlak dari negatif 8, menggunakan definisi karena di sini bernilai kurang dari 0, negatif 8 itu, maka menurut definisi adalah negatif dari bilangan A tersebut. Berarti negatif dari negatif 8, maka sama dengan 8. Kita lihat dari definisi bahwa nilai mutlak A lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua atau setiap A elemen bilangan real. Dia akan selalu bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, bisa kita lihat juga bahwa nilai mutlak A akan sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Ya, jadi nilainya akan sama dengan 0 jika A itu dan hanya jika itu, yaitu A sama dengan 0. Dan yang ketiga, bahwa dengan lihat contoh yang ada di atas, nilai mutlak negatif A itu akan sama dengan nilai mutlak dari A untuk setiap A elemen R. Jadi kalau kita lihat contoh tadi, nilai mutlak dari negatif 8 akan sama dengan nilai mutlak dari 8. Yang mana nilainya sama dengan positif 8. Nah, ini adalah sebagai contoh, dan ini berlaku untuk setiap bilangan real. Masuk ke teorema 4.2. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah nilai mutlak dari A kali B, atau yang dituliskan AB, adalah sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Ya, jadi nilai mutlak perkalian AB adalah perkalian dari nilai mutlak masing-masing untuk setiap A dan B anggota bilangan real. Pernyataan yang kedua, kuadrat dari nilai mutlak A adalah sama dengan kuadrat dari A untuk setiap A elemen R. Pernyataan yang ketiga, jika C lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika berlaku A kurang dari atau sama dengan C dan lebih dari atau sama dengan negatif C. Nah, boleh dibaca dari arah yang berbeda. Misalkan negatif C kurang dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan C. Dan pernyataan yang keempat dari teorema 4.2, bahwa negatif dari nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan A, dan kurang dari atau sama dengan positif nilai mutlak A untuk setiap A elemen bilangan real. Karena ini adalah teorema, maka kita perlu menunjukkan kebenarannya dengan pembuktian.
Kita mulai dari pernyataan A. Tadi kita akan membuktikan bahwa nilai mutlak dari A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kita awali dari pengambilan A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka jelas terbukti. Jadi nilai mutlak 0 sama dengan nilai mutlak A, yaitu nilai mutlak 0, dikali nilai mutlak B, yaitu nilai mutlak 0. Nah, sedangkan untuk yang tak 0, maka kita perlu menunjukkan 4 pasangan dari kondisi A dan B tersebut. Kita awali dari jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Dalam bahasa lain, jika A-nya positif dan B-nya positif, maka nilai AB akan positif. Ya. Sedemikian sehingga nilai mutlak AB sama dengan positif AB. Ya, tadi ya nilai mutlak AB sama dengan positif AB. Nah, karena di sini AB-nya adalah positif atau lebih dari 0. Nah, kemudian nilai AB ini kita akan tuliskan dengan menggunakan definisi nilai mutlak, bahwa nilai A ini akan sama saja dengan nilai mutlak A, dan B juga sama dengan nilai mutlak B. Jadi nanti kita bisa melihat di sini nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Tunjukkan juga untuk kondisi yang berbeda, yaitu A-nya positif dan B-nya negatif. Maka perkalian AB adalah negatif. Sedemikian sehingga nilai mutlak AB sama dengan, karena AB-nya tadi kurang dari 0 atau negatif, maka definisi yang digunakan nilai mutlak AB adalah negatif dari AB. Nah, berarti tadi definisi nilai mutlak A sama dengan negatif A. Nah, dari nilai mutlak negatif AB ini, kita akan buat dengan bentuk yang lain yang nilainya sama adalah A dikali negatif B, di mana A adalah sama dengan nilai mutlak A, dan negatif B itu akan sama aja dengan nilai mutlak dari B, ketika didefinisikan B-nya kurang dari 0. Jadi kalau B-nya kurang dari 0, nilai mutlaknya adalah negatif B. Begitu seterusnya untuk A kurang dari 0 atau A yang negatif dan B yang positif. Perkalian AB adalah negatif. Sedemikian sehingga nilai mutlak AB, karena tadi adalah negatif, maka hasilnya adalah yang definisi negatif dari AB. Nah, selanjutnya, persamaan dari negatif AB bisa kita tuliskan dengan negatif A dikali B. Nah, kita buat ke dalam bentuk nilai mutlak dengan definisi yang sebelumnya, bahwa nilai mutlak A, jika A-nya kurang dari 0, maka didefinisikan sebagai negatif A. Dan nilai mutlak B, jika B-nya lebih dari 0, adalah sebagai positif B. Dan yang terakhir, jika A negatif dan B negatif dengan cara yang sama. Maka kesimpulan yang bisa kita lihat dari yang ditandai bulatan ini, inilah yang dihasilkan dari semua yang kita tunjukkan dalam pembuktiannya, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A, B, elemen R. Karena kita sudah menunjukkan untuk semua kemungkinan A dan B sebagai bilangan real, baik yang positif ataupun negatifnya. Nah, itulah pembuktian dari pernyataan A. Next. Nah, pernyataan yang kedua adalah yang akan kita tunjukkan, yaitu kuadrat dari nilai mutlak A sama dengan kuadrat dari A. Kita punya A kuadrat itu lebih dari 0. Nah, ini adalah yang mendasari pembuktiannya. Karena kuadrat A lebih dari 0, pada teorema yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya,
yaitu yang menjelaskan tentang 1 lebih dari 0, maka di pernyataan pertamanya adalah A kuadrat lebih dari 0. Nah, kita punya bahwa A kuadrat itu menurut definisi dari nilai mutlak sama dengan nilai mutlak dari A kuadrat. Ya, jadi nilai mutlak A kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat gitu. Jadi boleh bolak-balik. Nah, maka nilai mutlak A kuadrat ini bisa kita tuliskan sebagai nilai mutlak A kali A. Ya, A kuadrat adalah AA. Nah, selanjutnya di teorema sebelumnya, yaitu pernyataan A, bahwa nilai mutlak dari perkalian dua bilangan adalah sama dengan perkalian dari nilai mutlaknya masing-masing. Berarti bisa kita tuliskan nilai mutlak A dikali nilai mutlak A. Dengan menggunakan definisi dari bilangan berpangkat, bahwa bentuk ini bisa kita nyatakan dengan dituliskan kuadrat dari nilai mutlak A. Kita tandai, disinilah yang kita tunjukkan buktinya. Kita bisa simpulkan terbukti bahwa kuadrat dari nilai mutlak A sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen bilangan real. Jadi pernyataan B terbukti. Next, untuk pernyataan yang ketiga. Kita akan menunjukkan pernyataan ini benar. Bahwa jika C lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlak A akan kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika negatif C kurang dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan C. Nah, karena di sini menggunakan jika dan hanya jika atau biimplikasi, maka kita perlu menunjukkan bukti dari kedua arah. Arah kiri ke arah kanan dan sebaliknya. Kita mulai dari arah kiri ke arah kanan. Yaitu dari sini kalimatnya. Nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Maka, menurut definisi, kalau ada nilai mutlak kita definisikan, maka menjadi positif A. Kemudian, bisa definisi kedua yaitu sama dengan 0. Dan definisi yang ketiga adalah sama dengan negatif A. Ya, karena tadi yang sama dengan 0 sudah dinyatakan diketahui dari pernyataan ini, maka kita tidak tuliskan kembali. Ya, jadi kalau kita pahami tadi A sama dengan 0, berarti kan 0 kurang dari sama dengan C. Nah, ini sudah menjadi pernyataan yang menunjukkan definisi dari nilai mutlak A. Nah, jadi dua lainnya adalah pernyataan ini berarti positif A kurang dari atau sama dengan C, dan negatif A kurang dari sama dengan C. Nah, ini adalah definisi dari nilai mutlak. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengoperasian untuk menuju ke arah yang ingin dibuktikan. Nah, dari yang sudah kita dapatkan, kita akan menggunakan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa jika A kurang dari B dan C kurang dari 0 atau C bernilai negatif, maka perkalian A dengan C akan lebih dari perkalian B dengan C. Jadi biasa kalau dalam praktisnya, biasa kita gunakan dikali dengan negatif 1. Maka kalau kita lihat dari sini perubahannya, negatif A dikali negatif 1 adalah A, tanda ketaksamaannya dilihat dari teoremanya adalah yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Maka asal sebelum perubahan ini adalah A lebih dari atau sama dengan negatif C. Nah, kita bisa tuliskan menjadi negatif C kurang dari atau sama dengan A. Nah, dari pernyataan yang sudah kita dapatkan, maka kita susun sesuai dengan yang kita butuhkan. Dari mulai sini arahnya, bahwa negatif C kurang dari atau sama dengan A
Sampai sini sepotongnya sudah kita tulis. Selanjutnya A-nya adalah kurang dari atau sama dengan C. Ini adalah berdasarkan dari definisi yang sudah kita dapatkan, dan disitulah terbukti dari pernyataan tersebut kebenarannya. Itu pembuktian dari arah kiri ke kanan. Selanjutnya untuk arah yang berlawanan, yaitu dari arah kanan ke arah kiri. Arah kanannya adalah ini pernyataannya. Dari sini, negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kemudian mau dibuktikan menjadi nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Maka cara pembuktiannya hanya melihat dari arah yang berlawanan. Jadi kalau kita mau berangkat berarti dari sini terus ke atas kemudian ke kiri akan ketemu yang sama. Jadi kalau tadi searah jarum jam, ini di arahnya diputar menjadi berlawanan arah jarum jam. Maka kita akan dapatkan pembuktiannya dengan hal yang sama. Alasannya juga akan sama. Nanti bisa dilihat kembali. Jadi negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C, maka kita bisa pisahkan dengan penulisannya, berarti A kurang dari sama dengan C, dan negatif C kurang dari sama dengan A, ini berdasarkan definisi. Kemudian dengan teorema yang sama yang tadi dituliskan, kalau ada ketaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, maka ketaksamaannya itu akan berubah atau berkebalikan. Maka di sini kita bisa dapatkan negatif A kurang dari atau sama dengan positif C. Nah, setelahnya kita bisa mendapatkan pernyataan ini, maka kita buat ke dalam bentuk nilai mutlak. Berdasarkan definisi nilai mutlak, A kurang dari sama dengan C, maka didefinisikan sebagai positif A kurang dari sama dengan C. Di definisi yang kedua adalah 0 kurang dari sama dengan C yang diketahui. Dan definisi yang ketiga adalah negatif A kurang dari atau sama dengan C. Itu adalah pembuktian dari pernyataan yang ketiga. Bisa difahami mudah-mudahan? Ya, kita lanjut. Setelahnya kita bisa menunjukkan bukti yang kedua-duanya dari dua arah yang berbeda ini, maka kita akan lanjutkan pembuktian yang terakhir dari teorema tersebut adalah pernyataannya ini, bahwa negatif dari nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan nilai mutlak positif A. Nah, maka pembuktiannya cukup menggunakan bukti C yang sebelumnya dengan mengambil C sama dengan nilai mutlak A. Tadi dalam pernyataan C itu kan di sini negatif C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan di sininya adalah C. Nah, maka sekarang tinggal mengambil C-nya sebagai nilai mutlak A ini yang tadi di dalam pembuktian C, maka kita bisa mendapatkan bukti bahwa negatif dari nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A elemen R adalah benar. Nah, kemudian teorema yang berikutnya yaitu teorema 4.3 yang disebut dengan ketaksamaan segitiga atau biasa disebut dengan triangle inequalities. Nah, pernyataannya adalah jika A dan B adalah anggota bilangan real, maka nilai mutlak dari A plus B akan selalu kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Yang berbeda dengan yang operasi kali, kalau tadi pada operasi perkalian A, B, itu adalah sama dengan. Tandanya itu adalah kesamaan. Tapi kalau menggunakan operasi tambah atau nanti operasi kurang, maka akan selalu ketaksamaannya akan selalu kurang dari atau sama dengan. Jadi ini perbedaan yang harus bisa difahami antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan yang berbeda hanya di tanda ketaksamaan ini. Nah, pembuktiannya adalah
Menurut teorema 4.2 poin D, kita punya bahwa negatif dari nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A. Kita sebut sebagai pernyataan pertama. Nah, dengan cara yang sama berlaku untuk B elemen R. Jadi, negatif dari nilai mutlak B dan seterusnya sama dengan pernyataan untuk A. Nah, dari dua pernyataan yang kita punya, maka kita gunakan operasi penjumlahan. Didapat negatif nilai mutlak A plus negatif nilai mutlak B. Kurang dari atau sama dengan A ditambah B, tadi yang di tengah. Dan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B yang di sebelah kanan. Ya, selanjutnya kita akan lakukan sifat distributif, maka bisa kita tuliskan di dalam kurung sebagai nilai mutlaknya. Nilai mutlak A plus nilai mutlak B dikalikan dengan negatif. Maka akan sama dengan pernyataan di atasnya, yaitu negatif nilai mutlak A plus negatif nilai mutlak B. Sebelah lainnya tetap tidak ada perubahan. Nah, dengan yang kita dapatkan ini, berdasarkan definisi, bisa kita tuliskan bahwa nilai mutlak A plus B, nih pokoknya kalau ada yang di tengah yang disebut ketaksamaan segitiga ini, kemudian ruas kiri dan ruas kanannya sama pernyataannya, yang berbeda hanya tandanya. Yang tadi di pernyataan poin C itu, di ruas kirinya negatif C, di tengahnya A, di kanannya adalah positif C, kan bisa dituliskan sebagai nilai mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Ya, jadi kurang dari sama dengan yang di sebelah kanan. Nah, maka dengan hal yang sama bisa kita tunjukkan nilai mutlak A plus B yang di tengah ini, nilainya kurang dari atau sama dengan yang di sebelah pernyataan kanan ini. Ya, jadi ketaksamaan segitiga itu sebagaimana yang kita pahami di teorema ini. Oke, bisa sambil difahami. Ya, jadi kata kuncinya adalah di sini nih. Negatif C atau pernyataan di sebelah kiri dengan pernyataan sebelah kanan harus dibentuk menjadi bentuk yang sama. Yang berbeda hanya di tanda. Sebelah kirinya negatif, di sebelah kanannya positif, maka yang di tengah bisa kita buat ke dalam bentuk nilai mutlak. Itu adalah definisi dari nilai mutlak. Nah, dari teorema 4.3, maka menghasilkan akibat 4.4. Ada dua akibat yang dihasilkan, yaitu di poin A, nilai mutlak dari nilai mutlak A min nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B. Ya, jadi nilai mutlak yang double ini dikeluarkan nilai mutlak yang di dalamnya. Nilai mutlak A kan tadi sama dengan A, nilai mutlak B sama dengan B. Nah, tapi operasinya tidak sama dengan ketaksamaannya ini. Yang ada adalah kurang dari atau sama dengan sebagaimana pada ketaksamaan segitiga di teorema 4.3. Jadi tidak berlaku seperti perkalian. Kalau perkalian kan ketika dipisah, di sini sama dengan. Tapi kalau operasi yang lain, maka tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Ya. Begitupun sama berlaku untuk operasi min. A min B dalam nilai mutlak, nilainya akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Jadi selalu operasinya adalah plus di sebelah kanannya. Dan nanti dalam penulisan sebagaimana di handout, itu digabung ya, di teorema 4.3 itu dituliskannya disambung dengan akibat 4.4. Jadi nanti pernyataannya dari sebelah sini sebagai paling kiri,
Kemudian kurang dari sama dengan yang ini yang di tengah, bisa untuk negatif, bisa untuk positif karena nilainya sama. Di sebelah kanannya adalah kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Ya, tapi berdasarkan referensi aslinya adalah ini, akibat dari teorema 4.3. Karena ini akibat juga harus ditunjukkan dengan pembuktian. Oke, kita akan membuktikan dari pernyataan yang pertama. Kita awali dari nilai mutlak A. Nilai mutlak A dengan menggunakan sifat aljabar sama dengan nilai mutlak A min B plus B. Jadi kalau mau dari awal ini adalah nilainya 0 sebagai identitas pada penjumlahan. Kenapa harus ada B? Karena akan kita tunjukkan tadi nilai mutlak A min nilai mutlak B. Nah, selanjutnya, ini dalam satu nilai mutlak, kalau kita mau pisahkan menjadi dua nilai mutlak atau lebih, maka tanda yang digunakan adalah bukan sama dengan, tetapi kurang dari atau sama dengan. Ini perlu hati-hati di sini. Ya, jadi kalau operasi tambah atau operasi kurang, maka ketika memisahkan dalam nilai mutlak yang dihasilkannya, maka tandanya selalu kurang dari atau sama dengan, berbeda dengan perkalian. Kalau nilai mutlak perkalian dipisah akan sama dengan perkalian nilai mutlak masing-masing. Nah, selanjutnya kita punya di sini nilai mutlak A kurang dari sama dengan nilai mutlak A min B plus nilai mutlak B. Nah, biasa kalau dengan aljabar, masing-masing dari ruas kiri dan ruas kanan, kita kurangkan dengan nilai mutlak B. Ya, jadi nanti nilai mutlak A min nilai mutlak B, dan yang ruas kanannya yang tadinya plus nilai mutlak B dikurangi nilai mutlak B, maka akan 0 nilainya, sehingga yang tersisa adalah hanya nilai mutlak A min B. Kita sebut pernyataan 1. Ya, silakan sambil difahami. Kemudian dengan cara yang sama berlaku untuk nilai mutlak B. Kalau tadi nilai mutlak A ditambahkan 0 dengan menghadirkan B, kalau sekarang nilai mutlak B ditambahkan dengan 0 untuk menghadirkan A. Ya, jadi tadi ditambahkan 0 jadi muncul B, kalau di pernyataan nilai mutlak B jadi muncul A. B min A plus A, ini nilainya 0. Ya. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan, dalam sebuah nilai mutlak, kalau kita mau pisahkan, maka ini menggunakan tanda ketaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Nilai mutlak B min A plus nilai mutlak A. Selanjutnya, supaya sama dengan pernyataan yang atas, B min A ini kita dalam nilai mutlak nilainya akan sama dengan A min B. Ya, karena nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak dari negatif A, tadi di awal definisinya. Nah, selanjutnya, dengan cara yang sama, kita punya di sini adalah nilai mutlak B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A min B plus nilai mutlak A. Maka, sekarang kita akan lihat proses yang dikurangkannya. Jadi yang dikurangkannya adalah nilai mutlak A min B ini. Maka di ruas kiri akan kita dapatkan nilai negatif nilai mutlak A min B. Ya, atau dalam bahasa yang biasa waktu sekolah itu mudahnya pindah ruas gitu ya. Ini kan ada di sebelah kanan ketaksamaan. Maka dipindah ruas ke kiri menjadi negatif. Sementara yang ada di sebelah kiri ketaksamaan yaitu nilai mutlak B dipindah ruas ke kanan menjadi negatif nilai mutlak B. Mengapa dibentuk begini? Sesuai dengan kebutuhan. Karena ketaksamaan yang kita tunjukkan adalah ini nanti akan sama pernyataan 1 dengan pernyataan 2
tinggal disambung nantinya. Ini yang di tengah, ini yang di pernyataan sebelah kiri bernilai negatifnya, dan sama bentuknya dengan yang di sebelah kanan, hanya ini positifnya. Jadi bisa kita peroleh dari 1 dan 2, yang kita ambil yang dilingkari itu, maka kita bisa sambungkan dalam penulisannya dari mulai pernyataan 2 dulu, negatif dari nilai mutlak A min B kurang dari sama dengan ini, full dari pernyataan 2 ini, kemudian disambung dengan pernyataan 1-nya. Bisa disimpulkan adalah karena tadi di sebelah ruas kiri dengan ruas kanan ketaksamaan segitiga ini bernilai bentuknya sama, berbentuk sama, maka ini yang di tengah bisa kita buat dalam definisi nilai mutlaknya. Ya, jadi diberi tambahan nilai mutlak yang di tengah ini. Maka dapatlah terbukti sesuai dengan pernyataan akibat tersebut. Nah, sekarang untuk pembuktian yang keduanya atau di poin B-nya, yang tadi yang kita tunjukkan adalah nilai mutlak A min B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Maka cukup dengan merefresh atau mengganti B pada teorema 4.3 yang tadi di teorema tersebut tulisannya adalah nilai mutlak A plus B, maka gantilah B dengan negatif B. Maka didapatlah negatif B sebagai pengganti positif B tadi, nilai mutlak A min B kurang dari sama dengan, kita pisahkan masing-masing. Jangan lupa kalau dipisahkan maka tandanya ketaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Adalah ini. Dan menurut definisi, nilai mutlak dari negatif B itu sama saja dengan nilai mutlak dari positif B. Jadi terbukti nanti yang dilingkari. Oke? Itu cara yang simple. Kalau mau pakai cara yang lengkap, sebagaimana pembuktian yang A tadi. Jadi kita punya di sini negatif A, nilai mutlak A sama dengan pernyataan yang A tadi. Kemudian yang di posisi yang kedua adalah nilai mutlak negatif untuk B. Ya, jadi yang B-nya adalah diposisikan sebagai negatif B. Dengan kata lain, dikalikan dengan negatif 1. Dengan cara yang sama, maka akan diperoleh kesimpulan yang sama. Hanya berbeda ini untuk A min B dalam nilai mutlak. Selesai untuk akibat 4.4. Ini adalah terakhir akibat 4.5, yaitu jika bilangan realnya lebih dari 2. Ya, kita sebut ada A1, A2, A3, sampai AN adalah sebarang bilangan real. Karena tadi dalam teorema ataupun akibat 4.4 hanya menunjukkan bilangan realnya yang 2, yaitu A dan B elemen R. Nah, jika lebih dari 2, kita sebut sampai dengan AN, maka berlaku juga sama. Ya, berlaku sama, yaitu ketika mau dituliskan dalam satu nilai mutlak, dan kemudian akan dipisahkan menjadi nilai mutlak masing-masingnya, maka selalu ketaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Ya, pembuktiannya ini simple, hanya dengan menunjukkan jika N sama dengan 2 telah dibuktikan pada teorema 4.3. Ya, jika A, B elemen R, berarti sudah terbukti. Nah, jika N lebih dari 2, maka gunakan induksi matematis dan ketaksamaan segitiga, maka akan didapat pernyataannya seperti ini. Ya, jadi nanti dimisalkan N sama dengan K, berarti sampai dengan A1 tambah A2 sampai dengan tambah AK. Kemudian nanti untuk N sama dengan K plus 1, tunjukkan benar, dan ini adalah pernyataan yang ketika dipisah, ini adalah untuk N sama dengan K, dan ini untuk N sama dengan ketika K plus 1.
Oke, selesai itu untuk teorema-teoremanya. Hanya ini sebagai contoh soal penerapannya. Mungkin sebagian nilai mutlak dalam angka atau bilangan-bilangan real yang ditunjukkan di sekolah sudah kita pelajari, dan ini insya Allah lebih mudah daripada analisis dalam pembuktian setiap teoremanya. Ya, kita mulai dari contoh yang pertama. Tentukan himpunan A, X, anggota bilangan real sedemikian sehingga nilai mutlak dari 2X plus 3 kurang dari 7. Nah, ini jawabannya kayak cara waktu di SMA. Jadi kalau ada tulisan nilai mutlak seperti ini, maka kalian nanti buat menurut definisi yang ini disimpan di tengah tanpa nilai mutlak, dan kurang dari 7 sebagai pernyataan dari soal, di sebelah kirinya lebih dari negatifnya. Ya, jadi tadi negatif C, positif C ini harus sama ini. Ya, ini nilai mutlaknya dikeluarkan dengan definisi, maka akan membentuk kalimatnya seperti ini. Nah, selanjutnya, langkah-langkah berikutnya adalah menggunakan aljabar. Jadi supaya kita mencari nilai X elemen R itu siapa, maka kita eliminasi setiap yang menjadi menyertai X. Ya, misalkan 2X plus 3, maka 3 ini kita eliminasi dengan min 3. Semua ruas berarti digunakan min 3. Baik ruas kiri, tengah, ataupun kanan. Dihitung dengan operasinya, negatif 7 min 3 adalah negatif 10. Yang ini nilainya 0. 7 min 3 adalah 4. Nah, selanjutnya, karena di sini masih ada nilai koefisiennya 2, sedangkan yang kita cari adalah X elemen R, maka kalikan dengan 1/2 semua ruas ini. Dalam bahasa lain dibagi 2. Negatif 10 dibagi 2 adalah negatif 5. 4 dibagi 2 adalah 2. Inilah yang disebut dengan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan A adalah beranggotakan X elemen R sedemikian sehingga X lebih dari negatif 5 dan kurang dari 2. Ya, bisa dipahami insya Allah. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini yang lebih kompleks permasalahannya. Nah, kalau tadi hanya satu nilai mutlak yang ditunjukkan, sekarang kalau pernyataan ketaksamaannya adalah ada dua nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X min 1 kurang dari nilai mutlak X, maka untuk menjawab soal seperti ini, nanti kita perlu menunjukkan dengan kasus per kasus. Karena pernyataannya adalah ini, berarti untuk sementara posisikan nilai X sama dengan 0, supaya bernilai 0 setiap nilai mutlak ini, maka X yang ini adalah nilainya 0, X min 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan 1. Nah, jadi setiap pernyataan dalam ketaksamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak ini, maka nanti buat pembuat nolnya. Itulah nilai X sementara. Jadi sebagai batas nantinya. Maka kita punya batasnya adalah 0,1. Nah, yang dibatas oleh 0,1 ini, maka akan ada 3 kasus. Kasus 1 adalah ada kurang dari atau sama dengan 0. Nih, kasus 1. Jadi dari 0 ke arah kiri. Kasus 2 adalah dari 0 sampai 1. Dan kasus 3 adalah yang lebih dari 1. Nah, adapun menggunakan tanda sama dengan, ini adalah pilihan. Kalau kita mau pakai di awal, X kurang dari sama dengan 0, berarti nanti pada saat yang kasus kedua, sama dengan tidak boleh untuk 0, karena sudah digunakan pada saat di kasus 1. Ya, ini kita ambil contohnya ini. Ya, kasus 1 adalah X kurang dari atau sama dengan 0,
maka dipunya. Nah, jadi kita akan mendefinisikan nilai mutlak ini tanpa nilai mutlaknya. Nah, jika X-nya kurang dari atau sama dengan 0, misalkan ambil saja nilainya negatif 1 misalkan. Maka dicobakan ke sini. Negatif 1 min 1 berarti kan negatif 2. Nah, maka nilai mutlak ini adalah negatif. Ya, negatif. Ya, jadi karena X-nya kurang dari atau sama dengan 0, maka ini akan bernilai negatif. Begitupun yang nilai mutlak X ini. Ambil tadi negatif 1, berarti ini nilai X yang dimaksud adalah negatif X. Ya, berikutnya kalau sudah mendefinisikan nilai mutlaknya sebagai kepositifannya seperti ini, maka tinggal dioperasi hitung. Negatif X plus 1 kurang dari negatif X. Kemudian dicari, ini masing-masing ruas, tambahkan X, maka akan 0. Sisanya adalah 1 kurang dari 0. Karena 1 kurang dari 0 berarti ini salah. Salah itu ditulis dalam bahasa himpunan kosong. Maka HP1 adalah, nah kita gunakan HP1 adalah irisan dari batas yang kita ambil tadi, kurang dari atau sama dengan 0, berarti dari negatif tak hingga sampai dengan 0. Karena ada sama dengannya, maka ini kurungnya kurung siku. Tapi kalau tidak ada sama dengan, maka kurungnya kurung biasa. Diiriskan dengan hasil yang kita dapat tadi, maka ini himpunan kosong. Hasil irisannya juga adalah himpunan kosong. Nah, untuk kasus 2. Kasus 2 adalah dari 0 sampai 1. Nah, ini kasus batasnya 0 sampai 1. Karena tadi yang sama dengan sudah dipakai di kasus 1 untuk 0, maka yang ini tidak menggunakan sama dengan lagi. Nah, ya, untuk satunya, misalkan mau dipakai di sini, berarti nanti yang kasus 3 tidak menggunakan sama dengan. Tapi kalau nanti yang sama dengannya di akhir, di lebih dari 1, maka boleh. Salah satu silakan dipilih. Nah, kita punya, ini pernyataan soalnya tadi, kita ingat kembali. Kalau X-nya bilangan antara 0 sampai 1, misalkan kita ambil setengah. Diuji cobakan ke sini. Setengah dikurangi 1, kan negatif tuh. Nah, berarti ini negatif nilainya. Di sini setengah nilai mutlaknya ya positif. Nah, berarti ini positif. Ke bawahnya operasi hitung biasa. Didapat X lebih dari 1/2. HP-nya adalah irisan dari batas 0 sampai 1. Nih, ada sama dengannya maka kurung tegak atau kurung siku. Diiriskan dengan hasil penyelesaian HP yang kasus 2 ini. Yaitu lebih dari 1/2. Dituliskannya dengan 1/2 sampai tak hingga. Karena tidak ada sama dengannya, maka kurungnya kurung biasa. Hasil irisannya adalah, jadi dari 0 sampai 1, kemudian dari setengah sampai tak hingga, berarti irisannya ada di setengah sampai 1. Ya, jadi lebih memudahkan nanti dibuat dalam garis bilangan. Itu HP2. Kasus ketiga adalah, tadi dari 1 ke kanan, berarti lebih dari 1. Maka kita punya, kalau lebih dari 1, misalkan ambil X-nya 2. 2 kurangi 1, positif 1. Oh, berarti ini positif, yaitu X min 1. 2, nilai mutlaknya positif, berarti X positif. X min 1 kurang dari X. Kedua ruas ini masing-masing kita kurangkan dengan X, maka yang tersisa adalah negatif 1 kurang dari 0. Benar. Nah, kalau benar nanti bisa dituliskan dengan himpunan bilangan real. Jadi semua pernyataan benar adalah sebagai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, itu adalah himpunan R. HP-nya dari kasus 3 ini adalah batas dari 1 sampai tak hingga, diiriskan dengan R, semua benar, bilangan real, maka irisannya yaitu 1 sampai tak hingga. Ingat kembali pada saat belajar interval, bahwa R itu adalah negatif tak hingga sampai
positif tak hingga. Nah, yang kita dapat dari HP 1, 2, 3 mencari himpunan penyelesaian akhir adalah dengan menggunakan union atau gabungan dari HP 1, HP 2, dan HP 3. Tadi kita punya HP 1-nya himpunan kosong, HP 2-nya adalah ini, HP 3-nya adalah ini. Maka penggabungan dari semua himpunan penyelesaian masing-masing didapat adalah ini. Jadi digabung. Jadi 1/2 sampai dengan tak hingga. Nah, jadi kalau gabungan itu berarti yang paling kiri sampai dengan yang paling kanan, yang paling luas. Nah, kita kembalikan ke notasi pembentuk himpunan, maka kita bisa tuliskan interval 1/2 sampai tak hingga itu adalah dituliskan dengan X lebih dari 1/2. Itu adalah contoh yang kasusnya ada 3. Itu nilai mutlaknya kalau ada 2. Nah, kalau contoh yang ketiga ini kalau nilai mutlaknya ada 3, ini kayak ini ya, 3 nilai mutlaknya, 1, 2, 3, maka dengan cara yang sama, tapi kasusnya berarti menjadi 4. Kita dapatkan tadi pembuat nolnya, berarti X-nya adalah 2 yang ini. Nih. Yang ini adalah X-nya negatif 1, ini. Dan ini X-nya adalah 0. Jadi batasnya ada negatif 1, 0, dan 2. Sehingga kasusnya yang perlu kita tunjukkan ada 4 kasus. Yaitu kasus yang pertama adalah kurang dari negatif 1. Kasus yang kedua adalah dari negatif 1 sampai 0. Kasus yang ketiga adalah dari 0 sampai 2. Dan kasus yang keempat dari lebih dari 2. Ya, dari 2 ke kanan. Nah, adapun sama dengannya silakan mau ditempatkan di kasus yang keberapa itu pilihan. Dengan cara yang sama seperti contoh 2, insya Allah bisa difahami kembali. Ya, tidak diulang lagi. Pahami setiap kasus per kasus, sekali lagi. Yang membedakan adalah positif atau negatif dengan definisi nilai mutlak masing-masing ini. Ya, nanti kita ambil contoh misalkan kasus 2 ini. Kan negatif 1 sampai dengan 0. Ambil saja bilangannya adalah negatif 1/2. Ya, jadi ketika negatif 1/2 dikurangi 2, berarti kan negatif. Maka di sini nilainya negatif. Kemudian kalau negatif 1/2 ditambah 1 kan positif. Positif 1/2, maka di sini juga positif. Nilai X plus 1-nya. Ketika tadi negatif 1/2 kita ambil, maka ini negatif. Dan seterusnya. Itu kasus kedua. Kasus ketiga juga sama. Dari 0 sampai 2, ambil bilangannya misalkan 1. Kembalikan ke sini. 1 kurangi 2, negatif. Oh, berarti negatif. 1 tambah 1, positif. Loh. Satunya sendiri positif. Ya, jadi perubahannya sekali lagi memastikan apakah positif atau negatif untuk setiap nilai mutlak tersebut masing-masing. Dapatlah kasus ketiga dengan himpunan penyelesaiannya. Dan kasus yang terakhir, kasus keempat, X lebih dari 2, maka juga sama. Ambil bilangannya misalkan 3. Ya. 3 kurangi 2, positif. 3 tambah 1, positif. 3-nya sendiri, positif. Maka dengan cara yang sama akan didapat HP 4. Nah, HP akhir adalah gabungan dari HP 1 sampai dengan HP 4. Karena di sini kebetulan kasusnya adalah himpunan kosong semua, maka ketika digabungkan juga himpunan kosong. Jadi HP yang akhir dari penggabungan semua kasus adalah himpunan kosong. Nah, itulah nilainya HP-nya yaitu himpunan kosong. Dan contoh 4 ini mungkin hanya sebagai pembanding. Jadi untuk contoh yang sifatnya konteksnya ke fungsi seperti ini. Diberikan fungsi, didefinisikan sebagai rumus fungsinya ini. Kemudian untuk X-nya anggota dari 2 sampai 3 interval tertutup. Tentukan konstanta M
sedemikian sehingga nilai mutlak dari fungsi f(x) kurang dari atau sama dengan m untuk setiap x terbatas oleh 2 sampai dengan 3. Nah, maka kita mulai dari yang diketahui. Ini diketahui pernyataannya dari soal. Kemudian kita gunakan sifat nilai mutlak untuk perkalian. Jadi kalau perkalian tadi nilainya sama dengan, ketika dipisah, begitupun pembagian. Karena pembagian itu hakikatnya adalah perkalian dari 1/per-nya. Ya, jadi nanti nilai mutlak pembilang per nilai mutlak dari penyebut. Tandanya sama dengan. Nah, selanjutnya kita tunjukkan masing-masing untuk pembilang dan untuk penyebut. Ya, karena nanti fungsinya dibatasi oleh pecahan juga akhirnya bilangan pembilang dan penyebut. Nah, untuk nilai mutlak pembilangnya, maka kita menggunakan definisi nilai mutlak dalam ketaksamaan. Kalau kita punya dalam sebuah nilai mutlak, operasi tambah atau kurang, maka kita pisahkan menjadi nilai mutlak masing-masing. Jangan lupa, tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Ini tinggal ditulis ulang pemisahan dari masing-masing nilai mutlaknya. Selanjutnya, menurut sifat perkalian, ini kan perkalian nilai mutlak 2 dengan nilai mutlak x kuadrat. Maka bisa kita tuliskan sama dengan nilai mutlak 2 adalah 2, nilai mutlak x kuadrat tetap. Begitupun nilai mutlak negatif 3 dikali nilai mutlak x, maka kita bisa tuliskan nilai mutlak negatif 3 itu adalah positif 3. Dan nilai mutlak 1 adalah 1. Nah, berikutnya, karena dari soal ini kita tahu nilai x-nya adalah kurang dari 3, ini kan batasnya 2 sampai 3. Kurang dari atau sama dengan 3, maka ketika nilai x kita ganti dengan kurang dari atau sama dengan 3, maka di sini pun hubungan ketaksamaannya akan kurang dari atau sama dengan ketika x-nya diganti oleh 3. Ya, jadi 2, x-nya diganti dengan 3, maka tanda ini akan menjadi kurang dari atau sama dengan. Dan seterusnya ini tinggal berhitung didapat sama dengan 28. Dan untuk penyebutnya, nilai mutlak 2x min 1 dengan cara yang sama, karena x lebih dari atau sama dengan 2, tadi batasnya 2 sampai 3, berarti kan di sisi nilai batas bawah 2, berarti lebih dari atau sama dengan 2. Maka nanti ketaksamaannya juga akan menjadi lebih dari atau sama dengan. Kalau tadi kurang dari atau sama dengan. Nah, adapun yang ini adalah dilihat dari akibat 4.4 tadi. Bahwa nilai mutlak dari nilai mutlak 2x min nilai mutlak 1, nilainya kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2x min 1. Kalau ditulis dari arah berbeda, berarti kan ketaksamaannya akan terbalik. Nah, dengan cara yang sama, maka bisa kita hitung 2 dikali 2, x-nya kita ganti dengan 2, berarti menjadi 4. 4 dikurangi 1 adalah nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Sehingga kembalikan ke rumus f(x) setelah didefinisikan nilai mutlaknya masing-masing, ini sudah tidak ada nilai mutlaknya, maka nilainya akan kurang dari atau sama dengan 28, tadi yang di fungsi pembilang, dan fungsi penyebutnya adalah 3. Nah, jadi dengan yang kita dapatkan ini sebagai pengganti dari M. Kan tadi yang diminta di soal itu, fungsi f(x), nilai mutlak fungsi f(x) kurang dari sama dengan M. Nah, ini nih ya soalnya ini. Nah, berarti ini adalah M-nya, 28/3. Koefisiennya. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami kembali dengan diulang lagi nanti dari handout juga bisa dikombinasikan dan dikonfirmasi kembali kalau ada hal-hal yang kurang bisa difahami. Terima kasih atas fokusnya yang sampai akhir menyimak. Insya Allah
soal kuisnya sudah di tangan, dan mungkin sebagian sudah ada yang bisa mengerjakan, tapi karena berupa tugas kelompok, maka nanti kita bagi di dalam tugas terstruktur dalam 7 anggota kelompok. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.